Halo, aku Danti. Saya Muhammad Hasan Al-Asrori. Halo, aku Salma. Batal kalau bohongnya makan. Bohong nggak batal Tin. Kenapa? Cuman minus. Iya, Miss. Tidak. Kata aku enggak. Kalau sikat gigi, kalau menurut aku enggak. Tapi kalau semisal airnya ketelan atau pasta giginya ketelan, itu batal. Tidak. Sebenarnya sikat gigi itu tidak membatalkan puasa jika tidak ditelan hasil itunya, airnya. Sikat gigi makruh, jadi enggak membatalkan. Mengurangi pahala. Batal. Membatalkan puasa karena puasa itu kan menahan amarah, jadi membatalkan puasa. Terima kasih kepada para pemirsa di Wali Songo TV terkait dengan pertanyaan apakah berbohong itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Dan untuk menjawab itu tentu teman-teman perlu mengetahui kira-kira apa sih yang membatalkan puasa itu. Nah, kalau tidak masuk di kriteria itu tentu tidak membatalkan puasa. Jadi termasuk yang membatalkan puasa tentu yang paling utama adalah makan dan minum. Ya, sepanjang teman-teman semuanya makan dan minum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari waktu sahur sampai maghrib berbuka puasa, makan dan minum dengan sengaja tentu. Kalau tidak sengaja lupa itu masih dimaafkan gitu ya. Tetapi kalau kemudian makan dan minum dengan sengaja tentu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua juga termasuk diantaranya adalah berhubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, ya, itu membatalkan puasa ketika dilakukan di siang hari. Ya, apalagi kalau itu bukan suami istri gitu, suami istri aja di siang hari itu membatalkan puasa. Nah, termasuk juga perbuatan yang lain yang seharusnya ditinggalkan juga barangkali ada yang melakukan onani, masturbasi gitu. Di siang hari itu juga membatalkan puasa. Termasuk juga diantaranya adalah memasukkan barang ke tenggorokan, itu juga membatalkan puasa. Bagi para wanita ya yang secara kodrati dia memiliki menstruasi, kemudian juga setelah melahirkan punya namanya darah nifas gitu ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian juga yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah ketika orang sudah menyatakan diri murtad atau keluar dari Islam. Ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah hal yang membatalkan puasa adalah ketika orang yang berobat kemudian secara sengaja memasukkan obat itu ke dalam tubuh kita, itu juga tentu juga membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang seperti itulah yang membatalkan puasa. Maka ketika ada pertanyaan apakah berbohong membatalkan puasa atau tidak? Ya, dalam hal ini tentu tidak, tetapi tentu ini akan membatalkan pahala puasa gitu. Jadi tidak batal puasanya, tetapi puasa yang nanti akan memperoleh pahala itu akan batal pahalanya karena berbuat bohong. Ya, apalagi di bulan puasa, ketika di luar bulan puasa aja bohong itu sangat dilarang gitu kan, karena itu menjadi bagian dari ciri-ciri orang munafik, itu salah satu diantaranya kan berbohong. Oke, saya kira seperti itu ya terkait dengan berbohong apakah membatalkan puasa atau tidak. Oke, ya. Yang kedua adalah pertanyaan ketika bersikat gigi ketika menjalankan ibadah puasa apakah membatalkan atau tidak. Kalau tadi menyimak tentang hal-hal yang membatalkan puasa tentu ini juga tidak. Ya, kecuali kalau misalkan teman-teman ketika masih melakukan ibadah puasa sikat gigi tetapi ketidakhati-hatiannya itu bisa mengakibatkan batal. Karena apa? Karena misalkan airnya dari mulut kemudian masuk ke tenggorokan, atau mungkin pasta giginya itu juga masuk ke tenggorokan, atau mungkin juga bisa jadi serabut sikat giginya itu gitu ya, itu lepas kemudian masuk ke dalam tenggorokan, itu juga membatalkan. Nah, oleh karena itu untuk kehati-hatian maka dianjurkan ketika bersikat gigi itu adalah ketika
teman-teman belum masuk ke puasa itu. Jadi ketika setelah sahur kemudian nanti belum waktu imsak itu sikat gigi. Ya, kalaupun terpaksa harus sikat gigi ketika melaksanakan ibadah puasa, maka kehati-hatian itu harus benar-benar dijaga. Jadi intinya tidak membatalkan, tetapi dikhawatirkan ketika nanti ada air, kemudian juga pasta gigi atau mungkin serabut dari sikat gigi itu masuk ke tenggorokan kita, maka itu tentu akan membatalkan puasa. Marah dan muntah suatu yang berbeda ya. Jadi kemarahan juga tidak membatalkan puasa, tetapi karena marahnya itulah yang kemudian mengurangi pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Jadi sekali lagi marahnya sendiri tidak membatalkan tetapi mengurangi pahala puasa. Sementara kalau muntah, muntah ini ada hal yang disengaja dan tidak disengaja. Ketika muntah karena sengaja, tadi misalkan yang disebutkan tadi hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan benda ke dalam mulut kita atau ke tenggorokan kita, itu membatalkan puasa gitu. Tetapi kalau muntah tanpa sengaja itu tidak membatalkan. Tetapi kalau ada kesengajaan, misalkan perutnya nggak nyaman, kemudian biar makanan yang ada di perut kita itu misalkan biar keluar sehingga lebih nyaman gitu ya, itu tentu batal. Ya, karena muntahnya disengaja. Tetapi kalau tanpa ada kesengajaan tentu tidak ada masalah dan itu tidak membatalkan puasa. Oke, saya kira begitu. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya ya, jawaban dari saya terhadap beberapa pertanyaan yang Anda lontarkan, dan ini tentu menjadi bagian dari problem yang sering kita hadapi, ada keraguan-keraguan gitu ya untuk melakukan beberapa hal tadi, misalkan sikat gigi, kemudian berenang, atau mungkin juga yang lain-lain tadi gitu. Jadi intinya ada memang hal-hal yang benar-benar membatalkan puasa, tetapi ada hal-hal yang karena kehati-hatiannya itulah maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan itu sehingga kita tidak akan batal puasa kita. Karena apa? Karena sungguhnya perintah puasa itu adalah perintah yang diwajibkan kepada kita semuanya, agar kita ini menjadi orang yang benar-benar memperoleh pahala puasa, tidak hanya sekedar dahaga dan haus gitu, maka kita harus menjaga benar-benar kualitas puasa kita itu. Dengan cara apa? Termasuk beberapa diantaranya tentu dengan cara menjaga hal-hal yang memungkinkan puasa kita menjadi batal. Dan tentu tidak hanya itu, kita harus menjaga puasa kita biar lebih berkualitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan puasa ini dengan berbagai hal gitu ya, dengan ibadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, maupun juga memperbanyak zikir, maupun juga ibadah-ibadah wajib maupun juga sunnah yang lainnya. Oke, saya kira itu. Atur suwun, terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa untuk para pemirsa Wali Songo TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.